Ya nggak pakai pensil, tapi kira-kira begini ya, misalnya. Jadi ini sebenarnya fungsinya mirip malam ya, Kep, Mirip kalau malam, di batik ya. Semua kalau batik kan panas, kalau ini sistemnya dingin ya. Jadi anggap aja malam dingin deh ini. Ya, malam dingin. Kalau malam pasti dingin sih, Oh, iya. kecuali memang musim panas. Jadi kalau malam kadang-kadang gerah. Kalau malamnya di Afrika dingin nggak, Kep? Oh dingin, Oh, dingin. dingin. Nah, ya memang sih aku bisa langsung seperti ini, nyambung-nyambungin ya. Anda perlu latihan lah, karena di kriya itu ada aspek kecermatan tangan ya. Jadi apa disebutnya, semacam craftsmanship gitu ya, karena dia Ya, manual dexterity Nah, ya. Kalau kayak gitu ya. kalian lihat apa ya, di website ITB ataupun website Ya. SRD. Dan istilah itu kalau di kita dia tidak akan timbul kalau tidak pernah dilatih. Jadi ya berkonsep juga bekerja gitu. Kita di bawah ilmu berkembang karena kita bekerja gitu ya, baik secara teori maupun praktek gitu. Nah, misalnya ini perusahaan bidang aja. Nah, kalau buta ini sendiri, Kep, dia warnanya macam-macam atau satu warna, Kep? Ini sebenarnya bening kok hasilnya nanti. Jadi kebetulan kuning aja. Tapi memang sebenarnya kita bisa rancang juga guta itu sebagai semacam outline yang tegas, bisa menjadi warna merah, biru atau warna-warna yang bermacam-macam kalau memang kita outline-nya pengen berwarna. Nah, kalau ini nanti sebenarnya kalau ini sudah diwarnain dan ini kalau sebagai benda pakai nanti dipanasin, dicuci, kuningnya hilang sebenarnya. Jadi ini. Nah, kalau beli di toko sih ada sih clear guta gitu, ada sih. Itu dan mereknya macam-macam ya. Jadi aku pikir kalau deket di Bandung sih bisa beli di senior kita gitu. Kepada di itu ya. Kira begini ya. Karena dia boleh dibantu dong di airdrop. Kabelnya ditarik sini aja. Gini, tetap bahwa kalau aku kita kriya bareng bersama ini, aku sih masih percaya bahwa kalau Anda menguasai teknis manual, itu saya pikir untuk di aplikasi modern teknologinya, saya pikir Anda akan lebih mumpuni gitu loh. Jadi ini berkaitan dengan selera juga ya. Kalau orang sudah keren di manual, nanti dia akan bisa mengerjakan sendiri secara digital, ataupun dalam keadaan kita punya tim, kita bisa mengarahkan dengan selera tertentu, dan menurut aku itu bagus. Jadi kita nggak asal suruh gitu loh. Jadi teknis saja kan kita tahu. Jadi kita tahu tahap-tahap itu gitu. Jadi ya nanti di dunia profesional Anda kan harus memimpin sebuah tim atau bagian dari tim, dan itu teknis dasar tuh lebih baik diketahui dengan baik gitu. Ya bisa juga nanti nih ya Anda misalkan akan bergerak di manual terus, itu juga bagus juga, bahwa ya dunia ini pilihannya gitu. Jadi ada banyak yang bisa dipilih untuk dinikmati dan juga dikerjakan, kira-kira gitu. Jadi mau kering mau basah bisa. Oke, saya juga inget ya waktu dulu masih kuliah sama kaptennya. Jadi inget Aku pernah jadi pernah. pernah ya, jadi suatu tahun ya. Iya. Jadi kalau buatlah seperti kesalahan yang memang disengaja gitu ya. Jadi diolah gitu kesalahannya. Nggak apa-apa salah, tapi diolahlah menjadi sesuatu yang mungkin malah bisa jadi apa ya, poin utama dari si karya itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan apalagi kan begini ya, kalau kita ambil alatnya bukan bahannya. Ya, alatnya pakai kuasnya kuas apa sih, Kap? Ini kayak kuas biasa. Sebenarnya kuas biasa kok ini.
Ya. Pas biasa. Emang ada kalau aku di kerjaanku studio sendiri memang aku nggak pakai kuas. Oke. Jadi pakai yang lebih begitulah ya. Jadi untuk Anda cukup pakai ini aja. Misalkan begini ya kelihatannya. Apa ini cukup kelihatan? Mungkin ada yang bisa komentar atau kurang dekat? Udah cukup kelihatan Kak. Oh, oke, sip. Ya, jadi bisa dilihat ya, si guta tadi itu sebagai barrier untuk membentuk si image yang ditampilkan di sini. Jadi dia nggak beleberan kemana-mana ya. Kalau batik kan kalian mungkin udah pernah praktek nggak? Jadi kalau malamnya dia terbuka sedikit, dia pasti warnanya beleberan ya. Masuk. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama seperti itu. Cuman ini lebih instan. Ya. Dan terus mungkin kalau ini catnya lebih cair ya Cap ya. Jadi dia lebih cair. bisa membaur gitu ya. Lebih cair. Tapi harus cepat kali ya Cap ya. Soalnya kalau udah Iya. mulai kering dia agak sulit untuk dibaur Iya. atau gimana Cap? Kalau sifat yang ini kalau kering dia agak susah baur. Jadi ya, sifatnya menumpuk. Nah, isi. Kalau lembab dia bisa baur. Oke. Jadi ya itu tadi teknis-teknisnya sih bisa dikembangkan lah gitu. Ya kalau yang wajib sih sebenarnya tunggu kering baru warna. Tapi setelah aku coba dalam keadaan lembab kemudian dikasih warna atau agak sedikit basah dikasih warna dan dia membaur. Nah itu yang tadi kemudian bahwa ya kita mengembangkan teknis sendirilah sebenarnya gitu. Waktu itu saya dapat, waktu zaman saya masih ada ya mata kuliah studio Lukis Sutra. Nah saya suka banget mata kuliah itu. Sekarang masih ada sih. Masih ada di Kriya 2. Kriya 2 ya. Kriya 2. Kriya 2 Ganesha. Yang Ganesha masih ada ya. Waktu itu mulainya tahun berapa ya Cap? Mulai ada Lukis Sutra ini? 2002. Oh udah 2002. 2002. Ya. 2002. Ini yang kemudian waktu itu ada exchange ke Swedia. Ini yang Ya. di exchange lecture itu ini yang aku perkenalkan ke mereka. Jadi mahasiswa Swedia di sana melukis dengan cara ini supaya lebih dekat kepada image Nusantara. Mereka aku ajak melukisnya itu dengan image-image batik, candi kayak gitu. Jadi kan mereka kan intinya kan harus dapat pengalaman baru. Jadi aku bawa kan fotokopi batik, kemudian mereka tiru, boleh ngejiplak, boleh juga digambar gitu ya. Itu tahun berapa Cap waktu ke Swedia? 2003 dan 2004. Oh, Jadi ada 2 semester bolak-balik. Sudah lahir 2004 kan Adia ya? Udah ya? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Kalian udah lahir belum 2004? SMP. Udah. Oh, udah. Iya. Lahir tahun berapa sih kalian tuh? Milenial. Kenapa? 2001. Sumatera juga Oh, iya. kayak. Kalau yang di Bandung siapa aja sih sekarang? Yang rumahnya di Bandung? Yang domisili di Bandung. Ada berapa orang? Tapi memang Kenapa suaranya bocor ya? Coba yang Bandung siapa? Yang Bandung siapa Sambil aja? diajak ngobrol aja. aku Kak. Ya, oh Gita. Terus siapa lagi? Udah cuma Gita aja. Iya. Gita Bandungnya di mana Git?
Jalan Jakarta. Oh, deket situ. Oh, berarti tahu banget tuh flyover itu ya. Itu yang bikin Kapten John. Kakakku juga sebenarnya di sebelah galeri. Siapa? Oh ya? Kakaknya? Apa? Siapa? Itu yang dekat pokoknya samping banget yang di sebelah gang, Kak. Namanya? Namanya siapa? Kakak? Oh, namanya Kakak kamu? namanya Gempita. Di sebelah galeriku persis. Nggak persis sih, ada pos ronda tuh, Kak. Pos ronda yang RT 4 atau RT 3? Terus ada gang, terus sebelahnya lagi baru ada rumah. Gitu ya. Dia kuliah atau kerja atau apa? Kenapa? Masih kuliah atau udah kerja atau gimana? Oh, udah kerja sih. Oh, kakak kamu ya? Iya. Berarti nanti bisa mampir ke sini ya kalau kamu lagi main ke rumah kakak. Jangan-jangan dia kenal aku dong? Nggak tahu sih, mah jarang kayak suka bolak-balik ke situ bentar-bentar. Pokoknya aku cirinya cepak rambutnya. Cepat dari mana? Di kampung ini aku yang paling cepat. Oh iya. Nah, karya-karyanya Kapten yang paling besar ukuran berapa, Cap? Yang pernah dibuat, Cap? Paling besar kalau tidak salah 4x3. 4x3 meter ya. Itu berapa lama, Cap, pengerjaannya? Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Tapi ada juga yang lebih kecil yang kayak di belakang kita ini. 2x3 aku kerjakan 5 tahun. Jadi tergantung ininya ya. Ya, jadi kan aku jadi gini, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, aku emang bikin program. Jadi setahun itu harus ada karya berapa, jadi bikin program. Jadi kalau nggak di program, nanti jadi aku pikir sih acak-acakan ya, sekepengennya berkarya nggak juga. Jadi ya 1 tahun itu ada program dan juga pencapaian lah. Ya nanti pameran dan lain-lain, kemudian belum lagi ya urusan kampus gitu ya, dan kemudian juga sehari bekerja 4 jam khusus untuk ini ya, 4 jam tidak ada begadang. Jadi 5:30 sudah dari rumah udah jalan ke sini untuk mulai kerja gitu ya. Buat para mahasiswa ini aku bikin background yang tanpa outline ya, jadi kita main nuansa warna, jadi ada yang tipis ada yang tebal gitu ya. Misalnya kita coba sekarang karena dia yang bekerja. Aduh, deg-degan ada lama. Nah, ini karena dia juga dari tadi kelihatannya pengen warna Iya, gitu ya. pengen Cuman banget. mau bilang nggak enak, cuman aku bilang udah karena dia tolong dibuat backgroundnya sama yang sudah dengan outline ini diisi. Gitu. Aduh, jadi saya dikasih PR ini. Ini nggak apa-apa dipakai campur-campur, Cap? Nggak apa-apa pakai kuas yang baru ya. Oh, oke. Oke, jadi memang dalam berkarya itu ada manajemennya juga ya. Ya wajib itu. Jadi nggak. Kacau kalau enggak. Iya betul. Jadi memang kalau enggak ya jadinya kita nggak bisa nentuin apa ya target, terus juga kalau memang apalagi jadi pekerjaan utama ya ada target-target tertentu yang pastinya harus dicapai gitu. Dan juga kalau di tataran profesional kan kita kan harus patuh juga sama kerja tim ya. Jadi biasanya kalau kerja tim itu sudah ada time schedule. Jadi kapan mulai, kapan proses, dan kapan harus beres itu. Kalau enggak ya kita bisa keluar dari grup dong. Karena biasanya semua udah berdasarkan target waktu. Apalagi kalau udah punya klien tetap ya, Cap ya. Ya, dan itu juga harus di manage gitu. Karena kan kadang aku harus mengerjakan lukisan yang harus kolaborasi sama arsitek interior, itu kan sudah fix jadwalnya gitu.
dan kita tinggal atur waktunya aja sebenarnya. Karena sudah sepakat di waktunya gitu ya, kita harus tepat waktu, profesional aja. Jadi memang ya mulai dari masa-masa kuliah ini nih harus mulai dilatih. Kalian kan pasti, apalagi di Kria ya, isinya praktek semua. Nah itu harus sudah bisa di manage gitu. Ya salah satunya latihan juga untuk nantinya terjun di dunia nyata. Dan kalau di mahasiswa kan masih boleh salah ya. Ya betul. Boleh salah, kadang telat juga masih oke lah dikasih waktu. Tapi kalau di dunia profesional udah nggak bisa. Harus 0 kesalahan dan juga sama sekali nggak boleh telat. Berarti kan kalau udah telat itu sudah nggak tepat waktu. Ya, masalah kredibilitas ya jadinya. Aku berantakan banget ini Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Allah, udah lama. Nanti setelah kering sih bisa ditimpa lagi kok, nggak apa-apa. Oke. Nah itu yang kita bilang, yang ya mungkin melenceng, gagal, warna yang campur itu bisa dikerjakan, ditambahin gitu ya, di manage gitu ya. Jadi bukan dibuang. Ya kayaknya aku segini aja kayak. Ya. Ya kayaknya kira-kira seperti inilah. Coba kita anak-anak ada yang tanya nggak ya? Oh ya, yang mau tanya, mangga. Boleh tanya. Langsung saja ya. Ya ini karya Kapten, karya saya. Hahaha. Gitu. Kolaborasi Kak Nadia dan Kak John nih. Ada yang tanya nggak? Silakan. Ya silakan yang mau tanya boleh ya. Bebas aja bebas. Silakan. Kapten, saya mau nanya. Siapa ini? Siapa yang nanya? Ulya. Oh Ulya. Oke Ulya. Ya Ul. Jadi itu nanti pembatasnya di gimanain Kapten? Sebenarnya ini tinggal dipanasin, disetrika, kemudian begitu dicuci hilang sih sebenarnya. Oh. Bisa hilang kok. Oke, jadi proses setelahnya kalau misalnya udah jadi banget nih, nah ini disetrika dulu baru dicuci apa gimana? Disetrika dulu. Oh disetrika Jadi dulu. ada fiksasi warnanya itu lewat setrika. Jadi dengan dipanasin dan nyucinya bukan dikucek gitu ya. Biasanya cuma dicelup-celup air biasa gitu. Memang ada yang luntur, itu yang luntur tuh adalah warna-warna yang emang nggak masuk ke serat. Jadi emang seratnya udah padat, nggak masuk ke permukaan, ya dia hilang gitu. Sisanya ya, sisa warna. Kayak Anda kalau beli celana jeans pasti ada luntur. Luntur pertamanya gitu ya, tapi kan nggak hilang jadi putih, jadi biru enggak lah gitu. Betul. Begitu. Jadi tapi ada fiksasi dulu ya, disetrika. Disetrikanya nggak langsung ya, dibaliknya bisa. Atau kalau mau di atas langsung begini, kasih kain lagi. Dipanasin sih sebenarnya. Begitu. Ya, jadi setiap pewarnaan pasti ada fiksasi ya. Kalau menggunakan pewarnaan alam juga kan ada fiksasinya ya. Mungkin nanti kalian bakal belajar di studio di studio 5. Bisa pakai pewarna alam juga ini. Ya betul. Alam nyata ya, bukan alam gaib. Ada ya namanya Nidia Kusuma, nanti kalian cari Instagramnya. Dia juga lagi mengembangkan bikin cat gini tapi dari pewarna alam. Itu menarik juga ya. Jadi Misalkan kuning dari kunyit ya. Mm-mm. Kalau merah dari akar mengkudu. Ya betul. Kalau merah lagi dari kulit bawang bisa. Kalau yang biru dari indigo vera. Gitu ya. Ya Kalau- jadi bermacam-macam tumbuhan yang digunain ya. Mangga di jus kan kuning, tapi untuk diminum tidak untuk dibuat mewarnain. Seger Kasih ya. es dikit gitu ya. Jus mangga namanya. Warna. Kalau mangga daunnya bisa ya. Jadi si daunnya tuh warna hijau muda gitu deh. Cantik sih warnanya. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Kapten, aku mau nanya lagi. Jauh. Enggak. Kalau lihat di Instagramnya Kapten kan kayak lukisannya tuh udah punya ciri khas gitu. Nah, ada tipsnya nggak gimana cara nentuin kayak art style kita sendiri? Soalnya aku juga kayak masih kesusahan gitu. Setiap berkarya tuh kayak beda-beda gitu. Jadi ngebangun ciri khas ya kali ya. Ngebangun. Sebenarnya ciri khas itu kan ya kalau aku pikir sih nggak usah dicari. Kalau rajin bekerja, rajin berkarya, justru ciri khas itu yang bilang orang lain, nggak boleh dari kita. Bukan begini loh, gua itu gini loh. Jangan Ulya bilang gua tuh gini, enggak. Justru ciri khas itu akan menjadi dibilang ciri khas atau style kalau orang lain sudah mengenali. Jadi lihat karya dimanapun, kayak punya Ulya ini ya, udah. Orang sudah secara visual nancep itu. Ya sebenarnya style yang di karyaku di Instagram itu kan aku nggak nyari.
Tapi sementara ini dalam 21 tahun ini ya itu hasilnya. Tidak menutup kemungkinan di perjalanan selanjutnya sih mungkin akan ya, aku juga tidak berniat merubah, tapi kan kita mendevelop karya itu kan, kalau istilah aku sih mempelajari diri sendiri. Jadi kita tetap bekerja, terus di suatu tahun ternyata begitu aku flashback dengan karya yang dulu-dulu, ya ada ya perubahan, berubah total enggak, tapi dan orang lain itu bisa tahu apa yang aku, 2000 awal begini ya, 2000 tengah begini ya, agak mau 2010 ternyata begini ya, setelah 2011 segini ya, ternyata di 2021 beda banget ya sama 2005 misalkan. Itu kan aku tidak ya sengaja atau tidak, aku kan bekerja terus, kemudian aku bikin konsep, kemudian dituangkan menjadi karya-karya itu, ya kemudian hasilnya begitu aja. Terus menurut orang lain ada perubahan sedikit, ada perubahan tone warna, tema warna, ya sudah, itu kalau ciri khas harusnya bilang orang lain. Tidak usah dinyata-nyatakan. Oh, ya. Berarti banyak nyoba-nyoba aja ya Kapten. Ya, karena ini kan seni rupa. Ya kita coba, kalau Anda bayangkan merah. Ketika Anda bilang merah, memangnya kita bisa sepakat gitu bahwa merah itu kayak strawberry? Ya enggak juga. Merah kan ada yang kayak genteng, ada yang kayak mawar, ada yang kayak mungkin merah ini beda. Nah, itu maksudku, kalau Anda punya konsep ya harus dikerjakan. Jadi ini merah yang gue cari. Hijau kan macam-macam, ada hijau lumut, hijau daun kering. Itu kan macam-macam kayak gitu. Jadi ya itu yang kemudian bahwa kalau rupa itu memang harus dibuktikan menjadi rupa. Kalau Anda sekolah di sastra kan Anda diminta menulis. Nah, begitu. Jadi dikerjakan saja. Dan itu sebaiknya ada catatan lah di karya-karya, jadi supaya Anda itu merasa, oh kalau karya ini rancangannya ada di kertas ini, asik itu. Jadi ada dokumen-dokumen rencananya ada. Dan sekarang teknologi udah canggih, satu karya sudah bisa dibuat TikToknya misalkan, awalnya apa, prosesnya apa, akhirnya apa. Jadi kita punya dokumentasi prosesnya gitu loh. Karena ya kalau kita bicara proses, bicara kesabaran juga. Yang pasti nggak ada yang instan gitu. Ya mungkin aku 21 tahun begini, mungkin Anda nggak perlu segitu lama gitu. Itu ya proses gitu. Dan aku nggak nyangka, tadi bicara sama Kak Nadia, udah 21 tahun ya, nggak kerasa kayak baru kemarin aku beli kain gitu. Ini kan nggak pakai kanvas gitu. Jadi aku memang, karena aku sekolah di tekstil, jadi aku ingin menggunakan medium-medium yang memang karakternya tekstil. Makanya kan aku nggak pakai akrilik. Akrilik kan untuk kanvas kan. Nah, tapi aku dari basic dulu, sejujurnya sebelum sekolah seni rupa juga, SMP, SMA, aku itu sudah melukis pakai oil painting, pakai akrilik, dan itu sudah menggambar, sudah melukis yang real gitu ya. Mungkin wow, jadi melukis wajah itu sudah makanan sehari-hari gitu. Nah, begitu masuk seni rupa dan lain-lain, kenal komposisi, secara teori dan lain-lain. Ya aku juga merasa bahwa karya-karya aku itu memang akibat sekolah itu sebenarnya. Akibat sekolah itu tadi, dulu aku waktu mahasiswa misalkan ada tugas-tugas ini, aku punya karya-karya yang ya kayak gini ya, misalkan. Nah, ini waktu zaman kuliah nggak ada tapestry ini. Tapi kemudian kuliah setelah tahun berapa gitu, kuliah kita adakan ya. Ada kuliah tapi waktu mahasiswa aku sudah bisa bikin ini karena lihat karya-karya dosen. Dan itu nggak ada kuliahnya. Duh, pengennya punya karya kayak itu. Ya sebenarnya ini agak punya sifat tenun dasar sebenarnya. Itu tadi yang aku bilang. Aku punya karya-karya yang di luar tugas kuliah. Dan itu aku masih simpan dalam sekian puluh tahun ini gitu. Ya, itu kan dibilang berguna nggak berguna. Tapi ya di situ ada vitamin apa ya, kalau dibilang vitamin kehidupan kan ya, vitamin rupa gitu. Orang yang sering bekerja di bidang rupa dengan orang yang ya sebenarnya gue tahu sih gue anak seni rupa tapi nggak punya karya, itu cara bersikapnya beda, spontanitasnya beda dan lain-lain. Dan bagaimana selera juga, pemahaman selera dan selera berkaryanya pasti beda. Suka meramu warna, suka create warna, beda juga. Memang ya, misalkan merah dan
kuning dan biru jadi apa? Kan kita langsung bilang hijau kan. Tapi kalau kita memulaskan hijau itu kan hijau kayak apa nih? Nah, itu yang aku bilang bahwa ya mudah-mudahan di suatu hari nanti bahwa Anda itu mikirnya udah nggak di kepala, otaknya itu udah pindah di tangan gitu. Kalau mikir di kepala kelamaan. Nah, gua kasih tahu nih ya. Kadang-kadang klien itu kalau berhadapan dengan kita tuh kayak dites. Gimana Pak John ini gambar tuh bisa gini. Itu kita langsung gambar di depan dia. Semakin percaya. Wih, kadang-kadang gini. Oh bisa gambar kayak gini. Tapi di sosmednya abstrak gitu. Nah itu. Jadi ya TPB itu penting sekali. Ya memang sih Anda kan dipaksa dalam 1 tahun gitu. Ya mudah-mudahan kuat di TPB. Tapi kemudian diwujudkan dalam kerja-kerja sendiri. Di TPB kan diajarin gambar bentuk. Tapi kenapa enggak sih kita punya satu sketchbook yang isinya buah-buahan aja, bunga aja, daun aja. Ya kan kalian harus memperkeren diri Anda sendiri kan. Ya coba tahu-tahu udah UTS, sebentar lagi UAS itu kan, sebentar lagi udah lulus. Itu kalau Anda nggak punya karya sendiri, ya lebihnya ya standar aja. Kalau punya karya sendiri, aku yakin Anda lebih jadi orang. Begitu. Demikian omong kosong saya. Makasih insight-nya Kapten. Siap. Jadi memang ada unsur intrinsik ya dari dalam diri, ada juga unsur eksternalnya gitu ya. Jadi mungkin dengan lebih banyaknya kita punya referensi visual dan apa itu juga mungkin bakal mempengaruhi karya kita gitu ya. Makanya kenapa di Kriya itu kalau kuliah-kuliah praktek ya biasanya kita tuh selalu minta dari mulai konsep awal. Terus juga kita minta mendokumentasikan proses, dicatat apa aja ini gimana prosesnya, alatnya apa, bahannya gimana. Sebenarnya itu adalah untuk melatih apa ya? Ya kepekaan visual, Iya, kepekaan juga visual. kepekaan berpikir. Dan jadi kayak daily kayak udah jadi suatu yang rutin Iya. gitu. Jadi pada saat kalian udah kerja itu kayak udah yang itu proses itu tuh sebenarnya sudah tertanam gitu ya di diri ya. Itu tuh prosesnya kayak gitu loh. Jadi, latihannya di kuliah jadi suruh gitu ya. konsep, tema, jalan. Tapi secara praktek pun mampu. Betul. Ya meskipun nanti kalau kita sudah punya tim, menggambar itu kan bisa ditransfer ke tim lain yang aku ingin divisualkan gini. Tapi kalau konsep nggak matang yang emang Anda buat, ini bikin tim kaca juga. Karena ada yang visualis, yang tukang bikin visual ini kan nurutnya ke Anda. Lah, ya kalau kita yang bikin konsep, sorry ya seleranya emang butut ya yang diminta ngerjain ini jadi ke bawah-bawah gitu, kira-kira gitu. Ya kalau seni rupa kan wujudnya rupa ya. Tapi saya percaya dengan level S1 itu ya kita bisa bikin konsep gitu, tujuan, latar belakang, kayak gitu. Dan langsung tidak langsung Anda nanti di dunia profesional tuh ya semacam mengedukasi masyarakat gitu. Menjelaskan karya itu kan juga nggak bisa begini, itu maksudnya apa ya Ulya ya? Ya gitu aja sih, menurut saya mah lucu, saya mah pengennya gitu, nggak bisa gitu dong. Nah kalau alasan ini bicara konsep, bicara gaya, kasih sedikit insight kayak misalkan sejarah Kriya tuh begini loh. Jadi orang yang Anda hadapi itu, oh iya ya, emang keren ya penjelasannya gitu. Mungkin contoh mudahnya ya kayak misalnya ada yang udah ngeliat Karate Kid ya, yang dia disuruh jatuhin jaket, jatuh pasang lagi gitu. Nah itu tuh sebenarnya salah satu, kalau di dunia bela diri memang salah satu cara untuk melatih kepekaan gitu. Jadi pada saat dia misalnya diserang atau apa, dia udah badannya tuh udah otomatis berjalan seperti itu. Nah itu sebenarnya prinsipnya sama ya dalam kita berkarya rupa juga gitu, kayak gitu. Jadi makanya kenapa harus eksplorasi ya, tujuannya untuk itu melatih. Jadi si tangan kita sama otak tuh udah kayak nyambung gitu loh, menyambungkan antara konsep yang sudah dirancang dengan si tangan sebagai media untuk memvisualisasikan itu tuh udah tersambung banget gitu loh. Karena kan begini ya, kalau kita bicara refleks, seolah-olah kan nggak perlu otak ya. Ya ada serangan dari situ ya pasti. Ya kalau mikir dulu ya udah kena dong. Ya itu tadi yang aku bilang, otaknya jadi di tangan gitu. Otaknya mungkin di dengkul. Otak di dengkul ya.
Jadi begitu diserang, diserang bagian bawah, ditendang kan harus diangkat sedikit itu. Iya, Paha. bener. Kalau enggak kan terlalu keras, pasti ngguling. Coba di MMA atau UFC atau di Thai boxing, kalau ditendang bagian kanan kan kakinya diangkat dikit, jadi supaya mengurangi tekanan. Kalau enggak itu patah bener itu. Itu mungkin otaknya sudah dengkul tuh. Coba kalau mikir dulu, angkat, udah ditendang, hitungannya udah setengah detik. Gitu. Kalau di berkarya, mudah-mudahan otaknya udah di pergelangan tangan. Betul. Jadi jangan begini gitu. Misalkan ada klien, bagaimana Mbak? Sudah ada rancangannya? Iya, masih mikir sehari. Kemudian ditunggu 2 hari. Bagaimana? Sudah ada desainnya? Masih mikir. Ini mah mikir terus atuh. Tolong dong pikirannya itu ditaruh di atas kertas gitu. Terus diobrolkan gitu. Nah, perlu penjelasan nanti kan ada kurang lebihnya gitu. Biasalah kalau di perancangan ada perbaikan. Jadi matanya pun harus dilatih ya, ngelihat yang memang bagus-bagus, terus lihat deh semua karya orang-orang tuh kayak gimana gitu. Itu salah satu cara melatih juga ya, melatih otak kita, melatih oh ini tuh dia tuh tekniknya kayak gini ya gitu. Mungkin awalnya kita ikutin, tapi lama-lama pasti kan punya teknik sendiri. Itu sudah hukum alamnya seperti itu gitu ya. Sekarang enaknya lihat pameran bisa di Instagram kan. Coba dulu harus naik angkot 3 kali baru sampai di galeri itu. Iya bener. Sampai sana tutup, nggak jadi, udah kesorean gitu. Sekarang mau lihat nama siapa, hashtag Pablo Picasso, hashtag ini, modern art, wih, sehari nggak cukup tuh sampai baterai habis, handphone tuh udah anget gitu. Gitu. Itu dimanfaatin, jadi jangan sampai kelewat aja. Jadi kalau di Kria, ya kita buka-buka atau googling atau di sosmed yang Kria banget, wih ada yang kayu detail banget ya, ada glass art yang detail banget. Ada lukisan di atas kain yang memang tekstil gitu, kayak fashion show dan lain-lain. Jahitannya lurus, nggak ada yang cilaka gitu ya. Jadi, itu enak kan sekarang. YouTube-nya kayak banyak sebenarnya. Kalau Ulia di mana sih rumahnya? Saya di Purwokerto, Kak. Nah di Purwokerto mungkin bisa mulai dicari tuh di sana sentra kerajinan apa sih, bisa main-main. Tempe mendoan di sana mah. Iya. Tempe mendoan kerajinannya. Nah tempe mendoan tuh nanti kalau ada tugas-tugas Kria ya. Untuk interior, idenya tempe mendoan. Coba di zoom itu kan bisa jadi motif. Iya betul. Motif tempe mendoan untuk salah satu hotel di Purwakarta. Di Purwokerto misalkan. Iya, betul, Kak. Puerto Rico. Ya. Belum ada itu. Itu kan tidak hanya memindahkan image tempe mendoan, tapi kan harus diolah ulang. Ada coklatnya, ada potongan bawangnya itu nanti jadi hijau. Mungkin kalau berwarna menjadi ungu. Bahkan mungkin hasil akhirnya sih tidak mirip banget sama tempe mendoan, tapi prosesnya adalah mempelajari karakter tempe mendoan untuk didesain ulang untuk menjadi karpet dan wall hanging, juga wallpapernya salah satu hotel berbintang di Purwokerto. Sampai nanti di karpet-karpetnya bupati, wali kotanya itu kamu ingin aja batik baju PNS dengan ide tempe mendoan. Wih nanti gambar tempe mendoannya aja mungkin sekarang kan lagi musim flat design ya Cap ya. Iya. Disusun-susun, di print, udah deh jadi. Sekarang mah sudah. Atau Anda bikin ini aja, beli tempe mendoan 1 truk gitu ya. Kemudian diresin. Oh iya bisa diresin. Setelah diresin kemudian dipotong ulang, diwarna ulang, udah aja jadiin patung di alun-alun Purwokerto. Iya, bisa begitu. Ya, jadi inspirasi berkarya itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya dari rumah. Saya juga waktu bikin ras dyeing, saya gara-gara di rumah lagi beberes ya, ini kenapa sih teh coklat-coklat gitu? Saya oh iya ini kan bisa juga ya di kain, cobain gitu. Ya jadi kenapa kita harus sering melihat referensi visual? Akhirnya rumahnya dikaratin semua sama dia. Semua saya jadi bau. Jadi memang kenapa kita harus ngelatih mata dan lain-lain, karena akhirnya nanti kalau kita terbiasa untuk melatih itu jadi peka gitu, ngelihat sesuatu, oh ini kayaknya bisa dari gini, ini kayaknya bisa dari gini, ini bisa digini. Nah itu ya, jadi gunakanlah waktu kalian selama kuliah ini untuk melatih itu semua, melatih semua panca indera kayak di Kria 1 ya.
Jadi mulai dari mata, telinga, penciuman, rasa, ini ya, apa kulit dan lain-lain. Nah, itu dimanfaatkan. Jadi kepekaan sosial itu efeknya adalah kecerdasan kepekaan visual, efeknya adalah kecerdasan visual. Dan itu kalau jadi mungkin nggak usah dilatih juga, tapi menjadi kebiasaan. Kalau dilatih kan seolah harus begini begitu, tapi kalau kebiasaan itu emang sudah blend sama kelakuan kita gitu. Semuanya cakep gara-gara kalian gitu aja sebenarnya. Jadi kita sudah bisa merubah sesuatu yang tadi biasa aja jadi ya sesuatu. Kalau yang Purwakarta tuh berbeda. ngapak-ngapak nggak sih? Iya, Kapten. Coba ngomong. tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngapak. Di Purwakarta tuh ada ini ya, kayak industri pemasok untuk parfum dan lain-lain, Indeso. Kurang tahu Kapten. Suatu Kalau hari aku taunya yang di dekat sini tuh ada batik tulis, batik Banyumas. Ya, suatu hari saya harus ke sana sih. Memang ada yang harus dipikirkan di situ. Ada lagi yang mau ditanya selain Ulia? Mungkin ada yang penasaran? Mau tanya dong Kak. Oke, silakan Jahro. Bapak. Yes. Aku mau tanya hidup ini. Aku mau tanya itu buat karena dia sama Kota juga itu tuh kalau misalnya kan kita tuh suka kalau misalnya mau berkarya nih kalau masuk studio terus kadang tuh moodnya tuh nggak dapet gitu, apalagi kalau kita kan ajar deadline nih. Nah, jadi kan kalau buat kakak sama bapak sendiri buat nampilin moodnya sendiri itu gimana buat naikin mood? Silakan karena aku Kapten dulu. dulu aja. Jadi mood itu bukan dicari dan ditunggu, tapi diciptakan. Makanya misalnya dicarilah yang suka-suka apa sih. Kalau sukanya sama tempe mendoan, ya bekerjalah ditemenin tempe mendoan. Kalau pas kerjanya harus ditemenin dengan musik-musik yang mungkin klasik atau tradisi atau yang speed metal atau blues atau jazz, itu vitamin bekerja itu. Kan nggak mungkin Anda bekerja dalam situasi yang tidak disuka. Misalkan Anda nggak suka tempe mendoan, terus disuruh kerja dikasih tempe mendoan, ya pasti nggak jalan. Emang nggak suka. Terus dipaksa di tempat bekerja nggak suka jazz, tapi tuh jazz saja pagi sampai pulang kerja, nggak bisa. Jadi emang Anda harus meng-create situasi bagaimana Anda itu menjadi suka. Kalau suka kan jadi bekerjanya lebih nanti. Disuruh bikin 2, bikin 4. Disuruh bikin 4, bikin 8. Tahu-tahu udah sore. Udah malam gitu. Itu gak kerasa waktunya. Aku aja di studioku sendiri, tahu-tahu udah Jumatan lagi ya. Cepat sekali hidup ini. Tahu-tahu Senin yang lalu jam segini ya aku lagi habis ngasih kuliah umum diminta sama Telkom Universitas itu untuk soal proses kreasi. Padahal yang dikuliahin itu anak-anak rekayasa industri, ya nyambung nggak nyambung, tapi sebenarnya dalam situasi umum bagaimana pola berpikir kreatif, juga kolaboratif, terus bagaimana dengan seni dan teknologi itu nyambung sebenarnya. Itu kan perasaan minggu lalu cepet banget, udah Senin lagi gitu. Jadi ya Anda harus, kalau emang Anda suka mengerjakan itu, pasti Anda banyak cari alasan untuk mau kesana, nggak bisa lagi ngerjain ini. Dikasih makan nggak bisa lagi ngerjain ini, dikasih uang nggak mau gue lagi ngerjain ini. Jadi itulah gimana caranya Anda create mood sebenarnya. Jadi sudah nggak ada alasan lagi gini mau ngerjain ini, aduh lagi nggak mood, itu bisa nggak mood terus-terusan. Dan gini, berbahagialah di seni rupa tuh gini, kan tugasnya beda-beda ya. Tugas dari Kak Nadia beda, tugas dari Pak Zaini beda, katakanlah tugas dari Kak Sabrina mungkin ya, atau Pak Dede beda. Itu kan beda-beda, itu kan harusnya sudah menjadi mood tersendiri. Ya udahlah, kalau bosan ngerjain punya kerjaan Kak Nadia, udah ya kerjain dulu punya Pak Zaini. Nanti bosan Pak Zaini ya ke Kang Dede, bosan di Pak Dede ke Kak Sabrina. Tapi nggak boleh bosan semua, nanti nggak kerja nggak lulus dong. Jadi apa ya, ritme juga mesti diatur. Jadi kalau aku di sini kan aku misalkan ada melukis 3 gitu, bosan di lukisan 1, di lukisan 2, dan itu emang aku ada ritmenya.
bosan di 2 dimensi, aku emang bikin project sendiri yang 3 dimensi. Jadi semua udah terjadwal aku sih kalau di sini. Ya apalagi sudah dalam dunia profesional ya. Ya Anda sih anggap aja semi profesional lah. Anggap aja dosen-dosen tuh klien Anda ya udah. Jadi kalau nggak tertib, Anda nggak dapat uang misalkan, tapi kan nggak dapat nilai nih gitu. Terpaksa dikurangi nilainya gitu. Kalau jadi tugas itu ya anggap aja udahlah dosen tuh klien aja. Kalau nggak ngumpulin ya nggak dapat nilai aja misalkan gitu. Nah itu sih aku pikir tone kerja juga pola kerja yang ditugaskan oleh para dosen itu, saya anggap perbedaan-perbedaan itu harusnya menjadi keragaman yang justru membuat mood kita itu bisa pindah-pindah gitu aja sebenarnya. Dan aku pikir sih ya carilah hal-hal yang memang membuat Anda suka sehingga mengerjakan itu makin seneng gitu aja. Kan suka pisang ya udah aja beli pisang 1 truk taruh di kosan misalkan. Bekerja itu backgroundnya pisang. Kalau aku sih begitu ya di pengalaman begitu. Nah kalau karena dia mungkin beda lagi. Sebenarnya hampir sama ya, kalau saya tuh tipe orang yang harus ada deadline dulu. Jadi maksudnya saya harus tahu gitu, ini deadline-nya kapan. Saya juga mood dan banget sih, itu luar biasa. Tapi memang kalau udah ngelihat deadline-nya hari ini, itu saya biasanya setel lagu. Saya tergantung ya sukanya lagi lagu apa. Misalnya lagi akhir-akhir ini dari tahun kemarin saya lagi suka banget lagunya Meghan Trainor yang Better When I'm Dancing itu saya setel kencang-kencang di rumah ya. Terus ya udah buka aja dulu deh sedikit-sedikit, siapin alatnya dulu atau apanya dulu ya, yang penting ada mulainya aja dulu lah sedikit. Nanti pada saat udah mulai sih sebenarnya tuh bakal jalan sendiri gitu loh. Jadi ya memang harus rada dipaksa ya si kita teh. Memang kebiasaan seni rupa tuh emang gitu sih ya, mood-moodan banget gitu, karena kita emang berkaryanya kan pakai ekspresi ya, pakai emosi. Jadi ya tentukan dulu gitu deadline kapan, terus cari yang memang bisa ngebangkitin mood kita apa, terus mulai dari kecil-kecil dulu aja gitu. Ya susah sih ya, tapi ya sebagai manusia sih nggak ada sih manusia nggak bosan. Dikasih makanan enak aja kan tahu-tahu bosan, pengen yang tidak enak. Iya. Pengen yang biasa aja. Tapi ya itu ya mudah-mudahan kita sendiri bisa mengatur ritme sendiri. Harus tahu diri sendiri ya Kepe jadinya ya. Apalagi seni rupa. Misalkan gini, aku di studio, emang siapa yang nyuruh melukis segitu gede gitu? Nggak ada, justru karena nggak ada yang nyuruh itu bahayanya gini. Ya emang nggak ada yang nyuruh, ya udah nggak usah kerja gitu. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang marahin. Tapi nah ketika kita bekerja itu kan pasti ada persoalan. Kita harus menimbang warna, komposisi. Itu mah tahu-tahu udah sore ya. Tahu-tahu udah harus buka puasa. Kalau di bulan puasa makin enak gitu, makin rajin gitu. Tapi aku nggak ada begadang ya, nggak. Aku bukan orang begadang. Aku maksimal setengah 11 sih udah. Karena aku senengnya kerja pagi sebenarnya. Dan itulah karena ada jadwal meeting dan lain-lain. Kadang harus keluar kota bolak-balik. Itu kan harus fresh semua. Makanya aku kadang-kadang di Instagramku itu aku mencanangkan artist must be fit. Coba, ini tuh ringan ya, kuas. Kalau Anda pegelinu, meriang-meriang, memang kuat ngangkat kuas ini, nggak akan kuat. Lebih mendingan begini. Ampun Tuhan. Coba ini tuh ringan, nggak ada 1 ons. Tapi kalau Anda meriang, pegelinu, nggak akan keangkat ini juga. Boro-boro mikir kuas juga nggak keangkat gitu. Udah pasti bubar semua. Nah, bubar kerjaan udah. Karya jadi nggak ada gitu-gitu. Makanya harus sehat ya. Makan yang baik-baik, olahraga penting. Itu tadi lihat baik-baik itu juga kesehatan pikiran mata itu, gitu. Dan harus ketemu orang ya, jangan di rumah terus. Emang ya. Ketemu kelinci nggak boleh? Boleh dong. Kalau bisa diajak ngobrol. Nggak boleh. Ketemu binatang nggak boleh. Ketemu tanaman nggak boleh juga. Iya, pokoknya jangan di rumah mengurung diri dan lain-lain. Kadang kita harus tahu gitu, harus keluar. Oh, orang ini udah ngerjain apa ya? Terus ngobrol sama orang yang di luar bidang kalian juga gitu ya. Jangan yang satu bidang aja, karena itu memperkaya juga gitu. Wah, ternyata ini udah sampai segini ya perkembangannya. Berarti saya juga bisa loh karyanya begini aja. Nah, itu perlu juga ya. Dan ya itu sih olahraga juga perlu ya. Karena fitnessnya rajin.
Enggak rajin saya. Oh. Tapi harus olahraga sih ya. Mengangkat beban kehidupan. Iya, beban kehidupan. Nggak cuma beban kehidupan, kayak apa? Beban moral. Beban moral. Ya kurang lebih sih kayak gitu ya. Jadi ya jangan sering-sering sendiri lah. Kalian harus ketemu orang dan ngobrol dan lain-lain. Apa aja ngobrolnya, nggak mesti yang kuliah related dan lain-lain. Ngobrol tuh kan nggak harus berguna. Iya. Coba kali-kali kamu tuh ngobrol yang tidak berguna gitu. Iya betul. Supaya merasa berguna kalau ngobrolin yang berguna itu. Kadang-kadang ngobrol udah berguna terus lama-lama merasa nggak berguna obrolan itu. Masa itu aja. Itu ya, kita perlu lari ke dimensi-dimensi di luar seni rupa. Jadi biar nggak gini. Kalau gini kan sholat kan. Iya, itu perlu. Wajib itu. Kak Alifa, mau nyampein sesuatu nggak Kak Alifa? Ya. Jadi bukan hanya balon yang berupa warnanya, tapi seni rupa itu ya rupa-rupa orangnya, rupa-rupa karyanya. Begitu para jemaat Kriya Cirebon ya. Semangat. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Aku Siapa? Oh iya Indira, gimana Indira? Asli. Nah, Indira keren banget visual ininya, gambar drawingnya kayak. Gimana ya, Indira? halo Kak John sama Kak Nadia. Iya. Jadi aku tuh mau nanya tentang ke Kak Nadia sama ke Kak John tentang kadang kan kita tuh kan kalau ngumpulin karya, kebetulan aku juga udah kerja di penerbitan buku sama bikin plotting gitu. Nah kadang tuh aku tuh yang suka jadi unek-unek dari awal aku kuliah tuh adalah ketika ngumpulin karya atau ngumpulin pesanan orang, klien gitu tuh, kalau nggak sesuai ekspektasi tuh kadang suka kepikiran sampai ke bawah stres dan nggak bisa tidur dan stres sendiri dan malu sendiri gitu loh. Maksudnya ketika kita udah konsep nih A, B, C, D gitu, terus kata si orangnya oke, iya, tapi kan kadang tuh suka terkendala bahannya, kadang suka ada atau enggak, waktu dan tenaga juga kadang enggak mencapai batas deadline yang ada gitu loh. Nah jadi gimana sih, pernah nggak sih ada di kondisi kayak sampai malu sendiri atau kepikiran sendiri tentang karya yang gak sesuai ekspektasi gitu? Maksudnya ekspektasi klien. Ekspektasi kita sendiri, jadi kayak kita mikirnya bakal gimana, taunya tuh karena tuh kendala A, B, C, D, enggak ini, terus kita kayak ngerasa dosa sendiri, malu sendiri, takut sendiri gitu. Sebenarnya begini, kalian tuh aku percayalah karena seni rupa, dia harusnya bisa berpikir di segala situasi. Ketika Anda punya bahan 10, ya jadikanlah 10 dengan sebaik-baiknya. Ketika hanya ada 2 itu maksimalnya seperti apa? Nah memang tingkat malu itu agak relatif sih sebenarnya. Segimana sih? Masalahnya kan kita harus patuh time schedule dengan bahan yang ada, maksimalnya seperti apa, dan juga sebenarnya alasan-alasan yang ada buat konsep itu ya. Nah itu tadi balik lagi bahwa dalam segala situasi ya Anda harus cekatan, spontan dan lain-lain. Anda dikasih waktu berpikir 2 hari dengan 10 hari, itu hasilnya bisa sama. Maksudku sama kerennya ya. Jadi gini, jangan anggap bahwa misalkan gini, ada contoh di dunia profesional saya. Sering sekali orang itu kadang-kadang beranggapan gini, John nanti minggu depan kita meeting jam 9 ya. Aku sih ya pasti oke. Tapi kan kemudian ada salah satu ya yang di kantor di ruang meeting itu bilang, sama perupa mah jangan ngajak jam 9. Dikiranya perupa itu jam 9 belum bangun. Jadi kalau ngajak meetingnya jam 1 gitu. Jam 1 aja masih agak gini-gini. Masih ya apa. Jadi masih ngantuk gitu. Tapi ada juga begini, jangan dipaksa sama perupa. Time schedule-nya harus gimana lama-lamanya aja. Enggak juga. Jadi kreativitas itu aku pikir juga berbatas dengan situasi profesional. Jadi jangan selalu minta dimaklumi sebenarnya. Misalkan gini, harus 10 hari, harus 1 tahun. Tugas Anda aja sekarang kan harus selesai dalam 1 semester. Maksudku begini, jadi ya nggak ada masalah sehari, 2 hari, atau 3 jam, atau 10 hari. Aku berharap kalian semua itu harus berada
dan dengan sekualitas dengan situasi seperti ini. Tolong dong mikir 1 jam konsep harus sudah ada, visual sudah ada 10 lembar. Jadi tolong dong dalam 10 hari sudah ada konsep visual, jadi kualitasnya sama. Jadi itu tadi itu berhubungan juga dengan otak yang pindah ke tangan gitu ya. Jadi gini, gini ya. Gini ya. Ini aku maksudku begini. Anda saya tawarkan kira-kira konsep seperti ini, material teknisnya langsung ditulis seperti ini. Memang di dunia profesional tuh emang relatifnya kan gini. Anda pasti mengalami ada klien, ngomong pagi, sore harus sudah ada. Itu kan harus Anda kerjakan. Bukannya Anda kemudian mengada-ada. Udah dalam sekian jam itu bagaimana Anda membangun mood dengan kualitas setara dengan orang kuliah gitu. Karena taruhannya kan kadang begini ya. Ya Anda harus bangga juga dikasih cap Ganesha itu. Itu kerasa kok kadang-kadang di dunia kerja. Ya meskipun kadang-kadang ada dalam situasi misalkan aku ketemu dalam sebuah syuting production house itu. Jadi itu yang pegang bukan anak-anak ITB, tapi juga dalam situasi juga anak-anak ITB itu sebagai istilahnya maaf ya, jadi kepalanya gitu ya. Jadi ada label Ganesha itu sudah poin plus khusus lah. Jadi bagaimana Anda mempertanggungjawabkan label itu sebenarnya. Dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya itu kan proses ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan Anda tadi ya, aku pikir aku juga nggak tahu ya semalu apa, ekspektasinya. Tapi kalau Anda bekerja serius, konsisten, konstan dan lain-lain, memang time schedule-nya harus itu. Ya itulah yang Anda keluarkan, Anda presentasikan dalam bentuk konsep dan rupa maksimal ya seperti itu. Dan Anda harus bangga dong dengan karyanya gitu. Kalau Anda kelihatan ragu, kelihatan malu dan lain-lain, itu bisa rontok semua itu. Jadi yang klien Anda bisa, ini yang bikin karya aja menjelaskannya tidak seperti jagoan gitu. Kan Anda harus bahas itu tadi. Dalam sekian jam Anda bangga dengan karya Anda. Dalam sekian hari, dalam sekian bulan Anda bangga dengan karya Anda. Ya itu kecakapan yang sudah harus Anda tampilkan gitu. Jadi ya yang malunya itu disimpan aja gitu. Orang lain nggak usah tahu. Ya memang beda sekian jam, 1 jam, 10 hari dan lain-lain. Nah itu tadi bahwa ya efeknya harus percaya diri sebenarnya. Dan itu tadi bahwa Anda harus membangun mood Anda dalam berkarya itu. Jadi output yang sudah Anda sampaikan dalam sekian hari sesuai dengan time schedule itu, ya memang sih kan ada, seandainya ini kan bisa mencapai itu, tapi kan sudah habis waktunya. Gitu. Makanya harus ada alternatif desain, itu harus ada alternatif satu konsep, alternatif rupanya itu harus ada. Karena kata siapa gambar pertama bagus kalau belum ada pembandingnya gitu. Nah, begitu ada pembandingnya, tapi jangan banyak-banyak. Waktu sekian Anda bikin alternatif 100, yang nggak nyampe-nyampe. 2 atau 3 lah, mulai ditimbang. Ini deh kayaknya. Apa lebihnya, menurut Anda sendiri apa kurangnya? Kalau ada teman CS yang bisa diajak ngobrol, ya itu aja. Menurut lo gimana? Nah, gitu. Ya kadang-kadang kita perlu omongan teman juga. Gitu ya. Tapi yang baik ya, maksudnya yang istilah sekarang apa, toxic. Oh iya. Toxic personality. Toxic. Ini mah nggak bawa aura yang membangun, bagus ya. Tinggalin aja. Kebawahnya ya kelam terus gitu. Karena dia mungkin pengalamannya beda. Enggak juga. Mungkin sebenarnya kalau aku ngelihat Indira tuh potensinya udah bagus banget ya. Dan menurut saya beruntung banget gitu dalam usia sekarang sudah mengalami itu gitu loh. Dan mungkin nanti selanjutnya di masa depan nggak perlu ngalamin ini lagi gitu. Karena prosesnya udah dialamin sekarang gitu. Saya tuh pernah baca buku, saya lupa ya judul aslinya, pokoknya tentang si cacing-cacing itu, buku motivational gitu. Ada 3 buku, 3 edisi, 1, 2, 3 lah. Nah di buku pertamanya itu cerita pertamanya itu kayak ada biksu, dia tuh ngebangun kayak ngebangun ya bangunan apalah gitu ya di sana.
Terus dia tuh yang bener-bener si batanya itu tuh ya harus perfect ditempelinnya, terus kasih semennya dan lain-lain. Nah sampai terus tapi suatu saat dia tuh aduh kok ini jadinya miring ya, kok tadi nggak sadar ya ini kenapa miring gitu. Padahal udah jadinya udah sebagian besar gitu. Dia tuh fokus sama yang itunya gitu ya. Aduh kenapa sih ini miring? Ada orang datang gitu, pengunjung si aduh kalau biksu tuh di mana sih kayak Udah. ya di mana apanya? Sebuah kuil. Ya di kuilnya ya. Ada orang datang, wah ini siapa yang ngebangun rapi banget gitu. Tapi kan itu ada satu spot di situ. Ya mereka nggak ngelihat itu gitu loh. Mereka tuh ngelihat secara holistik gitu keseluruhannya gitu. Jadi memang kadang kita tuh fokus sama sesuatu yang kecil gitu ya. Padahal orang lain tuh nggak ngelihat itu gitu. Nah, saya juga kalau kalian tahu ya, saya ngajar dari 2009 ya, semenjak lulus S1 saya langsung ngajar. Itu saya nggak pede, ya gimana ya anak S1 baru keluar udah ngajar ngadepin mahasiswa yang bedanya sedikit banget sama saya nggak pede. Kalaupun dibilang sampai sekarang saya tuh masih nggak pede gitu. Kadang kalau ngasih, benar nggak ya ini yang saya sampein dan lain-lain, apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan lain-lain. Itu tuh saya masih suka nanya gitu sama rekan saya yang lain gitu, menurut lo ini gimana, kayak kalau menurut gua mah ini udah oke, udah gini ya. Kadang saya masih ngerasa aduh ini masih ada yang kurang gitu ya. Sebenarnya pasti akan selalu merasa seperti itu ya. Makanya kita kadang butuh minta pendapat atau dari circle terkecil kita dulu gitu untuk ya, oh ternyata menurut mereka ini oke ya, berarti kalau misalnya dibawa ke lingkup yang lebih besar sebenarnya udah oke kok gitu. Kitanya aja gitu yang terlalu memikirkan. Jadi ya kadang harus melatih diri juga untuk menahan rasa itu gitu, fokus terhadap ya mungkin bisa dibilang perfeksionis atau apa ya. Kadang ya itu pasti ada gitu di semua manusia. Jadi gimana kita harus ngelatih si perasaan itu, memanage ya, lebih ke memanage perasaan itu ya. Mungkin perlu waktu ya, pasti nggak bisa langsung diomongin orang langsung bisa ya, nggak bisa gitu ya, perlu waktu gitu. Tapi ya mungkin kamu alhamdulillah udah bisa menemukan itu sekarang gitu ya. Jadi waktu untuk nge-manage-nya bisa lebih lama gitu loh ya. Mudah-mudahan sih menjawab ya Indira ya gitu. Tapi Terima kasih banyak. bisa jadi gini juga ya, jadikan project-project berikutnya itu sebagai penyempurna project sebelumnya, meskipun beda orang gitu. Itu kan sikap berpikir sebenarnya. Jadi itu vitamin yang disimpan sendiri gitu. Jadi itu kan menjadi project sebelumnya kan jadi pelajaran bagus buat next project gitu. Ya perfectnya sih sebenarnya kapan ya gitu. Iya. Ya nggak tahu sih perfectnya. Perasaan ini udah bagus-bagus aja, tapi yang dibilang perfect itu yang mana sebenarnya? Kalau sudah jadi dewa kan harus kata orang, nggak bisa kita dewa-dewakan diri kan. Gua teh pinter, nggak bisa. Di atas langit masih ada langit ya Kepe. Ada burung merpati. Oh iya. Jadi bisa aja kita memang bagus di satu sisi gitu, tapi ya kan kita nggak mesti bagus di semua sisi gitu. Jadi ada hal-hal yang memang jadi unique selling point kita, ada yang ya memang nggak bisa gitu ya. Ya memang begitu gitu, manusia semuanya begitu gitu. Ya belajar melatih aja sih. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Ini sudah jam 2:30 lebih. Sebentar lagi ada teman-teman tugas akhir dari berbagai kota akan kesini. Oh iya Aku benar. harus siap-siap ganti kostum. Oh iya. Artis ya, kostumnya banyak ini. Iya ini beda, soalnya dari jam ke jam itu aku harus ganti. Oke, kita udah 1,5 jam ya bersama hari ini. Mungkin nanti kalian bisa cek ya tugas untuk minggu depan apa, sekaligus nanti saya sama Kak Alifa akan kasih UTS juga ya. Jadi UTS-nya kapan ya? harusnya minggu ini, cuma aku kelewat 1 minggu sih. Jadi Sudah mulai UTS-nya UTS? udah cepet banget. Jadi nanti UTS-nya presentasi ya. Ini saya cerita dulu aja. Jadi UTS-nya itu kalian bikin karya yang sudah kalian buat selama setengah semester kemarin jadi sebuah fabric diary. Kalau isinya kan udah ada ya, nanti kalian tinggal nambahin covernya, lalu bikin dalam bentuk presentasi ya. Boleh pakai PowerPoint, mau pakai Canva, mau pakai apapun silakan.
Nanti kalian akan mempresentasikannya di pertemuan minggu depan ya, hari Senin jam 1 ya. Jadi silahkan mulai disiapkan covernya jadi portofolio ya, jadi portofolio Fabric Diary-nya, jadi satu file ya, satu buku gitu. Nanti dikumpulinnya tetap seperti biasa ya, seperti tugas-tugas sebelumnya, tapi yang nggak perlu dipasang di Instagram. Nanti teknisnya mas saya tulis lah ya. Sama siapkan juga presentasinya, nanti kalian akan mempresentasikan project kalian selama setengah semester kemarin ya, Senin depan. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih ya Kep atas waktunya ya. Jadi nanti kalau kalian mau asistensi atau apa, bisa coba menghubungi Kapten dulu kira-kira kapan dan lain-lainnya ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Sampai bertemu di UTS minggu depan. Dadah. Terima kasih Kak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Kak. Itu apa gambar-gambar? Gambar koala Lutfianti.